koi lover dimanapun berada, video kali ini tentang memanfaatkan lahan sekitar rumah. Kehadiran kolam ikan di rumah akan menambah suasana menjadi lebih asri dan sejuk. Bunyi gemercik dari air mancur berekam tanaman air yang menghiasi kolam ikan, hingga ikan hias berwarna-warni yang berenang ke sana kemari, membuat tampilan halaman rumah menjadi lebih menarik. Seperti apa videonya? Saksikan videonya berikut ini. Ditambah bersantai di teras samping kolam ikan sambil menikmati pemandangannya pun juga bisa membuat suasana hati lebih rileks. Anda tidak akan bosan saat akhir pekan. Tapi urusan kolam ikan tidak cuma sekedar menggali tanah saja untuk diisi air. Kolam ikan merupakan bagian dari landscape rumah yang perlu dirancang dengan matang dan seksama. Bukan hanya proses pembuatannya saja, tetapi juga berbagai metode untuk merawat kolam ikan, menjaga kebersihannya, dan memastikan ikan-ikan hias dipelihara punya habitat yang sehat dan menjaga mereka untuk panjang umur. Hal yang harus diperhatikan saat merancang dan membangun kolam ikan di rumah, supaya mengurus kolam dan ikan-ikan di dalamnya menjadi aktivitas yang menyenangkan di kala senggang. Seperti apa ya? Anda penasaran? Lanjutkan video berikut ini, simak sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi lover, jangan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Ya, koi lover dimanapun berada, yang pertama adalah menentukan lokasi yang tepat. Membuat kolam ikan diawali dengan menentukan lokasi yang paling tepat di rumah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah lokasi yang tidak mengganggu akses masuk dan keluar penghuni rumah lainnya. Barulah setelah itu Anda bisa mempertimbangkan faktor estetikanya. Bangun kolam ikan di depan rumah dekat pintu masuk sebagai elemen dekorasi yang menyambut penghuni rumah dan tamu yang baru datang ke dalam rumah. Sementara itu, jika Anda ingin menjadikan kolam ikan sebagai hal yang privat, tempatkan di halaman belakang rumah seperti saya ini. Bila ada lahannya, kolam ikan juga bisa ditaruh di tengah rumah sebagai foyer yang memberikan efek dramatis dan asri di dalam rumah. Dan yang kedua adalah bentuk dan ukuran kolam yang profesional. Selanjutnya adalah menentukan bentuk dan ukuran kolam yang profesional. Ini berarti sesuai dengan ketersediaan lahan, juga bentuk yang realistis untuk dibuat di halaman rumah. Bila lahan untuk membangun kolam ikan tidak terlalu besar, kolam berbentuk persegi atau persegi panjang selalu ideal untuk situasi tersebut. Sementara kolam yang bundar berbentuk angka 8 atau abstrak lebih sesuai untuk lahan berukuran besar. Begitu juga dengan ukuran dari masing-masing bentuk kolam ini yang disesuaikan dengan luas keseluruhan lahan yang akan menjadi area kolam ikan, serta pertimbangan apakah akan ada teras di sampingnya atau taman di area kolam ikan.
Dan yang ketiga adalah material untuk mempercantik kolam. Pada dasarnya Anda bisa membangun kolam ikan hanya dengan semen untuk melapisi dasar kolam dan beberapa batu bata sebagai bingkai kolam. Material yang paling sering digunakan untuk membangun kolam ikan adalah batu alam hingga keramik. Kolam ikan bisa disulap tampilannya menjadi minimalis, elegan, ataupun mewah dengan penggunaan material yang tepat. Seperti batu kali utuh untuk tampilan yang alami dan tangguh, batu kali lempengan untuk nis dinding kolam, hingga batu tandil yang mulus dan elegan untuk dinding kolam ikan. Sistem pengairan dan filter yang optimal. Ketika fungsi kolam sudah jadi dan siap digunakan, satu langkah yang tidak boleh terlewatkan adalah memasang sistem pengairan dan filter yang optimal. Hal ini akan memastikan ikan mendapatkan oksigen serta nutrisi yang cukup di kolam ikan. Gunakan pompa air yang daya dan takarannya sesuai dengan ukuran kolam serta jumlah ikan yang ada. Jangan lupa pilih juga filter yang efektif menjaring kotoran dan menjaga air tetap jernih. Jangan sampai terlewat saluran pembuangan kotoran dari filter yang menjaring dengan baik. Beberapa kasus anak ikan yang baru menetas ikut terbuang ke dalam saluran pembuangan. Sangat merugikan tentunya. Dan yang kelima adalah memilih tanaman air sesuai keinginan. Kolam sudah siap untuk digunakan. Sekarang saatnya menambahkan elemen hiasan dan dekorasi. Dimulai dengan tanaman air guna mempercantik landscape kolam ikan, terutama kolam ikan di luar ruangan yang berada di tengah halaman atau halaman rumah. Tanaman air sendiri begitu beragam dan memiliki bentuk yang indah, mulai dari teratai dan enceng gondok yang berbunga, bambu air sampai daun semanggi dengan daun yang khas. Namun tidak hanya dari sisi keindahan saja. Pilih tanaman air yang mampu membersihkan kolam secara alami. Misalnya lemna yang mampu membersihkan air dari kotoran, ganggang rantai yang membersihkan pasukan oksigen ke dalam air. Daun semanggi yang mampu menyaring logam berat di dalam air kolam. Dan yang keenam adalah elemen desain dan aksesoris tambahan. Setelah itu, Anda bisa memulai menambahkan berbagai elemen desain dan aksesoris tambahan. Air mancur dengan bentuk yang alami dengan pembuatan dengan bambu. Air mancur dengan bentuk yang menarik. Guci air atau batu pijakan di tengah kolam ikan untuk akses yang lebih leluasa. Terutama untuk kolam ikan yang berada di halaman belakang atau dalam ruangan, memiliki akses yang leluasa dan dekorasi yang maksimal akan meningkatkan keindahan interior rumah itu juga. Pada akhirnya, kolam ikan yang sudah dibuat dan siap digunakan akan memberikan suasana yang baru dan menyegarkan, tentunya menyenangkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga kebersihan kolam ikan dengan rutin mengurasnya. Kolam ikan yang kotor akan percuma saja karena justru merusak estetika rumah dengan air yang keruh dan kotor. Demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.